Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali di tahun yang baru, tahun 2022. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, kata jangan khawatir yang disebut oleh Tuhan Yesus itu ada sebanyak 4 kali. Dan saudara-saudara, kalau ada kalimat yang diulang-ulang, itu berarti sangat penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kekhawatiran itu selalu saja mewarnai kehidupan manusia. Dan tidak sedikit orang yang menderita akibat kekhawatiran. Kekhawatiran bisa menyebabkan orang frustrasi, bisa menyebabkan orang depresi, dan bisa menyebabkan orang sakit, ya secara tubuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak usah merinci kekhawatiran apa yang sering terjadi, karena kita pun sering merasakan itu. Dan kebanyakan orang, mungkin hampir semua, bahkan semua manusia di dunia pernah merasakan dan selalu merasakan kekhawatiran. Saudara-saudara yang kekasih, khawatir yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah sebagaimana yang tertulis dalam bahasa aslinya tentang khawatir di sini adalah gabungan dari 2 kata yang artinya pikiran yang terbagi. Itu berarti bahwa pikiran yang terbagi bisa membuat orang itu menjadi bimbang, gelisah. Saudara-saudara, sebelum Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran, maka Yesus terlebih dahulu mengajarkan tentang hal mengumpulkan harta. Saudara bisa baca di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam Injil Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada begitu banyak orang yang ada bersama dengan dia, bahwa ada banyak orang yang tidak sadar sedang mengabdi pada 2 tuan, yaitu kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 24, di situ Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki 2 tuan itu adalah orang yang pada akhirnya itu akan menjadi khawatir, karena pikirannya terbagi. Dia mau mengabdi kepada Tuhan, tetapi dia juga mengabdi kepada Mamon, kepada harta. Karena itu ayat 19 di dalam Injil Matius 6, Yesus berkata sebelumnya, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau mengajarkan kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, bahwa dalam hal mengumpulkan harta akan membuat orang memiliki 2 tuan, yaitu Allah dan juga Mamon. Sehingga ayat yang ke-24 Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan karena pikiran yang terbagi inilah yang disebut khawatir. Dan ini yang membuat orang menjadi hidup tidak bahagia, tidak ada sejahtera, kehilangan damai sejahtera, karena pikirannya terbagi.
Saudara-saudara, karena itu Yesus menekankan, jangan kita terlalu mengumpulkan harta di dunia. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja. Kita harus bekerja di dunia ini. Kita harus berusaha. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan, jangan sampai harta atau hal-hal yang bersifat jasmani itu kita sudah jadikan itu seperti mamon, seperti tuan kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah memiliki dua tuan, yaitu Allah dan juga mamon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang lebih terpaut pada hal-hal yang bersifat jasmani itu akan membuat kita lupa kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, dan inilah yang berbahaya. Ketika kita melupakan Tuhan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita. Dan kita akan hidup dalam kekhawatiran. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal mengumpulkan harta, ya, sehingga ada mamon dalam hidup kita yang kita tidak sadari, dan mamon itulah yang membuat kita menjadi khawatir, kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita pada saat ini adalah yang pertama, bahwa ingatlah bahwa penguasa hidup manusia itu bukan harta, itu bukan jabatan kita, bukan apapun yang kita miliki di dunia ini. Tetapi penguasa hidup kita adalah Bapa di surga. Dan seharusnya hati kita harus lebih terpaut kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak perlu berusaha untuk bekerja, tetapi jangan sampai itu menjadi mamon dalam hidup kita, yang akan membuat kita selalu hidup dalam kekhawatiran. Hal yang kedua yang Yesus mau katakan, setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, orang-orang tersebut adalah jauh lebih berharga dari makhluk ciptaan yang lain. Sehingga Tuhan Yesus menyampaikan, lihat saja burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tetapi tidak ada seekor pun yang jatuh ke tanah, karena mereka tidak dapat makan, karena mereka kelaparan. Tidak ada. Karena Bapa di surga yang pelihara mereka. Lihat bunga-bunga di padang, mereka tidak memintal. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Saudara-saudara, burung di udara dan bunga-bunga di padang itu bukan ciptaan yang mulia. Toh Allah pelihara, toh Bapa di surga pelihara. Apatah lagi kita, orang-orang yang percaya, itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu yang Tuhan mau tekankan. Itulah sebabnya jangan sampai hati kita terpaut oleh hal-hal yang lain, oleh mamon-mamon yang ada di dunia ini. Tetapi mari hati kita terpaut kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, yang Tuhan mau sampaikan, orang yang memiliki dua tuan oleh karena ada mamon di dalam hidupnya, itu sama seperti di dalam ayat yang ke-32 di dalam Injil Matius 6 tadi. Tuhan Yesus berkata demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu hal-hal yang bersifat jasmani, ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Untuk makan, untuk minum, untuk pakai, untuk kita bisa menikmati hidup di dunia, Tuhan tahu. Ya, saudara-saudara, tetapi kalau kita terlalu mengkhawatirkan itu berarti bahwa kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya,
bahwa kita tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan heran bahwa hidup dari orang-orang yang selalu khawatir akan hal-hal yang bersifat jasmani karena ada mamon di dalam kehidupannya, itu akan diwarnai dengan kekhawatiran, kegelisahan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera Allah. Batinnya bisa tersiksa, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, firman Tuhan atau Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita, bekerjalah untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33, Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa yang kita butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun profesi saudara, apapun marketplace saudara, ya, dimanapun saudara bekerja, yang harus menjadi prioritas adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Ya, sekali lagi firman Tuhan mau mengatakan, prioritaskan atau bekerjalah untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, apapun profesi saudara, apapun profesi saya. Artinya bahwa kita tidak akan mudah untuk disogok untuk sesuatu yang tidak benar. Bekerja untuk kerajaan Allah dan kebenaran itu berarti kita tidak akan kompromi dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan, kalau kita bekerja untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati kita. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, mungkin kita lebih paham apa yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 33. Demikian bunyinya, saudara. Tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah, dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir kalau dalam segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, prioritasnya adalah Allah dan kebenarannya, maka apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, khususnya dalam kita menjalani tahun 2022, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap firman yang kami dengar. Tanamkan firman-Mu dan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah Engkau membawa kami untuk semakin mengerti bahwa Tuhan telah menyiapkan semuanya kepada kami. Tuhan menghendaki jangan sampai ada mamon di dalam kehidupan kami. Yang menjadi Tuhan kami adalah Engkau, ya Yesus Tuhan, yang adalah Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang mengasihi kami, Bapa di surga yang selalu memperhatikan kami. Itulah yang menjadi Tuhan kami. Itu adalah Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang adalah Yesus Kristus, yaitu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami semua sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, sebab janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.